karena saya Januari masih ingat kok saya posting gambar saya keluarga lengkap ya dengan Basri. Tiba-tiba Desember udah nggak lagi. Jadi emang hidup itu ups and mungkin bisa diceritakan agendanya ini. Hari ini kita agenda pemeriksaan bukti dan saksi atau agenda pembuktian. Sudah diajukan bukti-bukti dan 2 orang saksi dari kerabat kedua belah pihak. Sudah selesai untuk agenda pembuktian saksi dan dokumen ya, sudah lengkap hari ini. Persidangannya lanjut nanti di minggu depan. Yang pertama saksi dari kerabat asisten, yang kedua dari driver dari Kak Asri. Apa yang dikatakan oleh yang sama atau yang disampaikan oleh saudara? Ya hanya memberikan keterangan bahwa memang sudah pisah kan 2 tahun sejak Agustus. Di awal majelis bertanya juga apa Mas Gali sering tengok ke rumah anak-anak, jawabannya ya masih sering ke rumah. Seputar itu aja, hanya untuk memverifikasi isi dari gugatan ya, bahwa memang sudah pisah rumah atau pernah ada cekcok. Untuk Mas Gali sendiri mungkin ada transaksi yang memberatkan Mas Gali atau seperti apa? apa? Keterangan dari saksi tadi apakah ada yang memberatkan Mas? Oh, enggak, itu kan mereka juga saksi yang melihat kita sehari-hari ya. Jadi memang tidak ada yang memberatkan, memang itu apa adanya yang memang kita sering ada cekcok, ada konflik ya, dari supir juga kadang tahu, dari asisten juga tahu. Jadi itu tidak memberatkan karena memang adanya seperti itu. Mas, berarti saksi ini pernah melihat Mas Gali dan Mbak Asri cekcok gitu? Bisa dibilang begitu. Mungkin mereka bisa mendengar atau melihat tapi tidak tahu detailnya. Untuk tidak menjadi bola liar nih Mas. Pasti maaf yang menjadi perkara dalam sumbu pendek hingga akhirnya cekcok besar dan berujung di sini. Ya sudah saya bilang dari awal itu
hanya saya dan Mbak Asri yang tahu, tapi memang itu lebih ke arah ada pandangan yang berbeda lah, makanya kita bolak-balik prinsip ya. Jadi itu terus yang kita cari jalan tengah, tapi memang harus begini jalannya, seperti itu Mas. Ya? Oh iya, ada pekerjaan jadi nggak bisa hadir. Kembali gimana nih di penghujung tahun, seolah-olah kita kan selalu mengharapkan yang terbaik pada manusia, namun tetap harus tetap dalam persidangan. Seperti apa nih kali? Ya ini ya, ini pelajaran banget ya, karena saya Januari masih ingat kok, saya posting gambar saya keluarga lengkap ya dengan Mbak Asri. Tiba-tiba Desember udah nggak lagi, jadi emang hidup itu ups and down ya. Kadang-kadang kita lagi happy, tapi kadang-kadang kita juga bisa menerima ada musibah seperti ini ya, sangat disayangkan. Tapi emang sudah ini adalah kesepakatan kita berdua, jadi ya kita harus jalani walaupun apa yang terjadi, mau itu Desember mau itu Juli ya, memang momennya lagi momen liburan ya, memang ya harusnya kita hang out sama anak-anak gitu ya, tapi ya memang harus begini dulu lah ya, kita harus menjalani proses ini dulu lah gitu. Artinya malam tahun baru ini bakal dilewati bareng anak-anak Mbak Asri juga atau gimana? Enggak, dia pisah, tapi saya bikin sama anak yang paling besar sama saya. Gitu. Dibagi gitu ya? Iya, dibagi. Di artikel juga tersiar bahwa ibu membawakan dalam proses sidang ini seperti apa? Ya ibu saya tuh sangat support saya sekali ya dari awal. Ibu saya tahu ada cekcok. Ya dia hanya mendoakan. Dia selalu bilang bahwa keputusan itu ada di kamu berdua. Saya hanya bisa mendoakan. Karena kan restu juga awalnya saya sama Mbak Asri, mereka juga restu dari beliau juga ya. Dan semua kan baik-baik saja. Tapi ya namanya kita udah dewasa ya, kita harus menyelesaikan itu berdua saja. Ya tetap jangan berdua, apapun itu yang penting terbaik buat kita berdua lah, seperti itu. Di luar proses persidangan masih mengupayakan untuk bisa terus bersama Mbak Asri nggak sih di luar proses persidangan? Ada upaya-upaya? Kalau upaya sih lebih ke upaya supaya proses cerai ini selesai dan lancar ya. Tapi kalau upaya-upaya apakah itu rujuk segala macam, kita sudah sepakat kok untuk cerai. Jadi untuk wacana itu sudah tidak ada lagi gitu. Sudah tidak ada lagi. Rencana tahun baru sama anak yang paling gede apa ya? Saya paling di rumah adik saya ya. Kita sama keponakan saya juga rame-rame, mungkin ya sekedar ngumpul, mungkin ada barbekyuan, ya simpel aja lah, sederhana aja, main kembang api ya, maksudnya cuma yang penting kebersamaan ya. Gimana kasih pemahaman ke anak mungkin hari liburan ini berbeda gitu, tahun barunya berbeda dengan tahun baru? Ya yang paling besar ya sudah sangat paham dengan ini ya, jadi saya bilang oke ya, tahun ini berbeda, kita harus mengalami perpisahan ini. Dia udah cukup dewasa, dia cukup mengerti bahwa kondisi orang tuanya seperti ini, dan dia selalu bilang it's up to you guys, I'm okay with it. Jadi memang dia sudah menerima keputusan apapun yang kita sepakati gitu. Ngomongin kenangan sedih ya. Ya pasti ya kita simpel aja. Biasanya kita ngumpul di rumah saya, keluarga besar yang Mbak Asri datang, terus kita ya bisa barbekyuan, bisa kembang api, lebih ke situ sih, simpel sih, lebih ngumpul keluarga besar, ngumpul di rumah kita, dan kita ngumpul bareng dan barbekyuan, dan juga itu biasanya kembang api ya, sampai jam 12 ya, pun jam 1 jam 2 pada pulang. Sesimpel itu sih, kita nggak sampai, karena kita tahu kalau kayak Ancol, Puncak kan udah macet duluan, jadi kita lebih milih yang simple tapi togetherness-nya dapet gitu. Itu sih secara yang dulu kita lakukan gitu. Kangen, namun mau tidak mau harus dilewati. Apa adanya dengan kondisi seperti ini. Ya istilahnya apa ya? Istilahnya apapun jadi kita telan aja gitu kan. Maksudnya mau enak mau nggak enak, namanya sedang proses ya. Ya kita jalanin aja prosesnya. Itu kan juga akan menjadi pendewasaan diri ya. Yang pasti kita berdua nggak mau sebenarnya ini terjadi, tapi memang karena sudah keputusan bersama, kita nggak bisa ketemu di jalan yang sama, ya sudah berbeda arah juga secara prinsip juga. Jadi ya inilah jalan terbaik buat kita ya, walaupun akhirnya menyedihkan, pahit ya buat anak-anak juga. Jadi ya tapi kita selalu maintain kok bahwa saya itu tetap bapaknya anak-anak, dan Mbak Asri itu tetap ibunya anak-anak gitu sih. Jadi mengatasi kangen sama Asri seperti itu, Mas, masih suka telepon atau banyak kabarnya?
Kalau belakangan ini udah jarang sih saya, mungkin kalau ada urusan main anak baru kita ngobrol. Kalau saya sangat tahu kalau dia lagi sibuk, saya nggak berani ganggu karena biar dia fokus lah ke kesibukannya. Tapi someday kalau dia lengang, ya mungkin saya bisa nanya-nanya mengenai anak-anak gitu. Mungkin keajaiban itu nggak ada yang tahu. Kalau salah satu pihak katakanlah Mbak Asri ingin kembali hidup, gimana nih peluang dari Mas Gali sendiri? Ya namanya keajaiban yang ada aja, tapi kalau saya lihat secara realiti dan fakta aja kayak itu untuk saat ini tidak mungkin ya, karena kita bercerai dulu lah ya. Tapi kedepannya seperti apa saya juga nggak, seperti saya bilang sebelumnya, saya juga nggak berani berharap. Ya seperti ini aja kan, saya berharapnya seumur hidup, tapi ternyata kita tidak sesuai dan harus berpisah. Jadi berharap saya nggak berani, sudah nggak berani lagi. Jadi saya lebih ke pasrah aja. Apakah keajaiban itu ada, apakah skenario berbeda lagi, saya hanya ngikutin aja apa yang sudah digariskan oleh Allah ke depannya ya. Jadi saya nggak maksa, nggak ngoyo, nggak berusaha lagi, karena saya udah pasrah aja. Karena justru saya juga deketin Mbak Asri juga posisinya seperti ini, saya juga pasrah karena kan Mbak Asri itu cukup sibuk ya, jadi saya juga pasrah posisi sama seperti yang saya lakukan sekarang. Saya hanya pasrah dan nggak berani berharap juga. Apakah karena kesibukan tersebut Mbak Asri menjadi lebih cuek pada sang suami atau seperti apa sih kurang perhatian? Enggak, itu sih sudah